Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami mau kembali mempelajari firman-Mu. Biarlah melalui pelajaran kami, menolong kami lebih mengerti rencana Tuhan, dan mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini boleh menjadi berkat kepada sesama kami, yang boleh memantulkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh pemirsa, supaya kami boleh mendapatkan pelajaran yang terindah darinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 10 Maret 2023, yaitu pendalaman. Ellen White menulis 2 pasal tentang topik penting distribusi aset kita. Lihat, untuk orang tua yang sudah tua dan kaya. Dalam Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 116 sampai 130, dan Wasiat dan Warisan dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 476 sampai 485. Ada juga satu bagian yang membahas tentang rencana antisipasi akhir kehidupan dalam nasihat-nasihat penata layanan, halaman 323 sampai 335. Ellen White juga menulis, ada banyak orang bermaksud untuk menunda sampai mereka akan mati. Jika mereka adalah orang Kristen, mereka akan melakukan sementara mereka masih kuat dalam kehidupan. Mereka akan mendedikasikan diri mereka sendiri dan kepemilikan mereka kepada Tuhan, dan sementara bertindak sebagai penata layannya. Mereka akan memiliki kepuasan melakukan tugas mereka. Oleh menjadi eksekutor bagi mereka sendiri, mereka dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Allah, gantinya mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Tertulis dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 480. Apakah yang dia maksudkan dengan menjadi eksekutor bagi mereka sendiri? Dalam surat wasiat yang khas, yang membuat surat wasiat menunjukkan seorang eksekutor untuk membagikan aset-aset setelah kematiannya sejalan dengan keinginannya, seperti yang dinyatakan dalam surat wasiat. Oleh menjadi eksekutor sendiri, Anda mendistribusikan aset-aset Anda sendiri sementara Anda masih hidup. Oleh bertindak demikian, Anda akan memiliki kepuasan melihat hasil-hasil dan mengetahui bahwa engkau sedang menangani talenta-talenta yang dipercayakan Allah dengan tepat. Bagi orang-orang Kristen, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pengharapan yang berbahagia. Kita semua telah mengangan-angankan betapa menakjubkan melihat Yesus datang di awan-awan di langit. Kita sungguh berharap mendengar kata-kata bagus. Tetapi bagaimana jika kita harus meninggalkan sebelum Yesus kembali? Jika telah menuruti kehendaknya, kita dapat memiliki kepuasan sekarang. Melihat pekerjaan itu maju oleh karena usaha-usaha kita, mengetahui bahwa karena rencana menjelang kematian kita, pekerjaan akan berlanjut setelah kita meninggal. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. 1. Meskipun kita menaruh harta di surga sekarang, mengapa bukanlah hal yang sama seperti mencoba memperoleh atau bahkan membeli jalan keselamatanmu? Kedua,
Sementara kita harus baik hati dalam memberi dengan apa yang kita miliki sekarang, kita juga harus bijaksana. Berapa sering kita mendengar orang-orang, terutama mereka yang suka menentukan tanggal, meminta uang karena satu dan lain peristiwa yang akan terjadi pada tanggal tertentu. Dan juga uang kita akan sia-sia. Maka lebih baik kita mengirimkan uang itu ke dalam pelayanannya sekarang. Bagaimana kita belajar untuk membedakan antara tipu daya ini dan cara-cara yang sah agar kita dapat menggunakan uang kita sekarang untuk pekerjaan Allah? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan nasihat-Mu dari tulisan yang Engkau ilhamkan. Biarlah memperjelas kepada kami bagaimana kami harusnya mengatur setiap berkat Tuhan itu boleh menjadi berkat, boleh memajukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini sebagaimana yang Engkau telah rencanakan dan karuniakan kepada kami. Berkatilah kami semuanya, berkatilah pemirsa yang di mana saja berada. Biarlah kami lebih setia kepadamu sampai kedatanganmu yang kedua kali itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.